Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, daiman nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amihi wa min a'zami ni'matihi wa ni'matu al-islam wal iman. Alhamdulillah fi hadzal yaum al-mubarak insyaallah bi'idznillah wa taufiqihi nuwasilu dirasatana wa qira'atana fil kitab Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah. Waqad wasalna ila al-fasl as-sabi' min al-fi'li min haitsu qawaidus sarfi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, dan insyaallah pada kesempatan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita bersama kita Mukhtarat Qawaid al-Lughah al-Arabiyyah. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke pasal yang ke-7 dari fiil ditinjau berdasarkan kaidah sharaf. Kemarin kita sudah bahas ya, al-faslu sabi' al-fi'lu bin nazar ila taghyirihi. Pasal yang ke-7, fiil ditinjau berdasarkan perubahannya, yaitu perubahan harokat akhirnya, maka terbagi menjadi dua. Ada yang fi'il mabni, ada fi'il mu'raf. Fi'il mabni adalah semua fi'il madi, semua fi'il amr, dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau nun taukid secara langsung. Fi'il mabni adalah fi'il yang dia harokat akhirnya tidak bisa berubah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemarin kita juga sudah bahas tanda-tanda fi'il mabni, yaitu alamatnya. Harokat akhir dari fi'il mabni itu berbeda-beda tergantung dari keadaan dari fi'il itu sendiri. Tabel yang pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu tabel yang membahas tentang tanda mabni dari fi'il mabni, dari fi'il madi. Fi'il madi tanda mabninya ada 3, ada fathah, dhammah, dan sukun. Dia mabni di atas tanda fathah pertama ketika tidak bersambung dengan sesuatu apapun, contohnya fa'ala. Yang kedua, idza tasalat bihi aliful isnain ya. Kemarin sudah kita ganti ibarahnya dengan aliful isnain. Isnaini. Yang kedua, ketika bersambung dengan aliful isnain, maka dia jadi mabni di atas tanda fathah juga, contohnya fa'ala. Fa'ala itu ada alif, alif itu adalah aliful
Itsnain. Yang ketiga idza salat bihi ta'ut ta'nis. Ketika bersambung dengan tak ta'nis, yaitu tak sukun yang ada di akhir fi'il madi. Contohnya fa'alat dan fa'alata. Maka fa'ala, fa'ala, fa'alat, fa'alata, fi'il madi, harokat terakhirnya semuanya adalah fathah. Yang kedua, dia berharokat domah ketika idza salat bihi wawul jamaah, ketika bersambung dengan wawul jamaah. Wawul jamaah adalah domir hum, ya. Domir hum, bisa juga domir antum. Tapi kalau di fi'il madi maka dia domirnya domir hum. Contohnya adalah fa'alu. Fa'alu itu fi'il madi bersambung dengan wawul jamaah, yaitu huruf waw di situ. Maka huruf lam sebagai huruf terakhirnya dia berharokat domah. Maka fa'alu fi'il madi mabni di atas tanda domah. Kemudian yang terakhir adalah sukun. Yang pertama idza salat bihi nunun niswah, ketika bersambung dengan nun niswah. Nun niswah adalah nun yang ada di akhir fi'il madi yang menunjukkan pelakunya adalah hunna, domir hunna, yaitu mereka perempuan. Contohnya adalah fa'alna. Fa'alna di situ fi'il madi bersambung dengan nun niswah, maka huruf lamnya berharokat sukun. Berarti fa'alna fi'il madi mabni di atas tanda sukun. Yang kedua idza salat bihi ta'ul fa'il, ketika bersambung dengan ta fa'il. Contohnya adalah fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altunna, fa'altu. Semua ta yang ada di akhir fi'il madi itu semuanya adalah disebut dengan ta fa'il. Kalau fa'alta berarti domir anta, fa'altuma berarti domir antuma, fa'altum domir antum, fa'alti domir anti, fa'altunna antunna, fa'altu domir ana. Nah, semua taknya itu disebut dengan tak fa'il. Maka semua fi'ilnya mabni di atas tanda sukun. Sukun. Yang ketiga idza salat bihi na al-fa'ilin. Na al-fa'ilin yaitu huruf nun yang ada di akhir fi'il madi yang menunjukkan pelakunya adalah domir nahnu. Sedikit berbeda dengan nun niswa ya. Kalau nun niswa maka nunnya tidak panjang. Kalau yang na al-fa'ilin maka nunnya dibaca panjang 2 harokat karena ada alif setelahnya. Jadi jangan sampai kalau baca Quran jangan sampai salah. Jangan sampai nun niswa dibaca panjang, na fa'ilin dibaca pendek, nanti maknanya kutukar. Fa'alna, di situ huruf lamnya, huruf terakhirnya sukun, berarti fa'alna fi'il madi mabni di atas tanda sukun. Yang keempat, di situ ada ya idza salat bihi dhamirun nasab muttasil, contohnya adalah darabahu. Maka kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya dhamir nasab muttasil sama sekali tidak mempengaruhi harokat akhir dari fi'il madi. Makanya di situ tidak dimasukkan ke dalam tabelnya. Kita lanjutkan tabel yang kedua. Alamatu bina al-fi'lil mudhari. Tanda mabni dari fi'il mudhari. Kemarin kita katakan bahwasanya untuk fi'il madi maka semuanya adalah mabni. Ya, semuanya mabni berarti harokatnya itu kalau dia domah ya domah aja terus. Kalau dia fathah fathah terus. Untuk fi'il mudhari maka dia hukum asalnya adalah mu'rab. Sebagaimana nanti akan kita jelaskan pada bagian B fi'il mu'rab. Maka fi'il mudhari itu tidak mabni kecuali pada keadaan tertentu baru dia bisa mabni. Kapan dia mabni? Yang pertama adalah idza salat bihi nunun niswah. Itu ada di kolom kedua dari tabelnya. Ketika dia bersambung dengan nun niswah. Nun niswah adalah huruf nun yang ada di akhir fi'il ya. Kemarin bisa fi'il madi, bisa fi'il mudhari. Kalau di fi'il madi berarti dia domir hunna. Kalau di fi'il mudhari dia bisa domir hunna, bisa juga domir antunna. Contoh di situ ada yaf'alna itu domir hunna dan ada taf'alna itu domir antunna.
antunna. Antunna. Kalau huna berarti mereka perempuan, kalau antunna kalian perempuan. Ketika bersambung dengan nun niswah maka harokatnya adalah sukun. Makanya di situ yaf'alna. Yaf'alna ya fa ain lam nun. Nunnya disebut dengan nun niswah. Huruf terakhir dari fiilnya berarti huruf lam. Maka huruf lamnya mabni di atas tanda sukun. Apapun keadaannya maka harokatnya tetap sukun, nggak berubah. Yang kedua taf'alna. Ta fa ain lam nun. Nunnya adalah nun niswah. Berarti huruf terakhir adalah huruf lam dan dia mabni di atas tanda sukun. Yang kedua adalah fathah. Yang fathah idza tasalat bihi nun at-tauqid mubasyarah. Mubasyarah iki. Ketika bersambung dengan nun taukid mubasyarah. Nun taukid adalah huruf nun yang ada di akhir fiil yang dia berfungsi sebagai makna penguat, memberikan makna penguat atau penekanan. Berarti kalau yaf'alanna, dia sungguh dia sedang mengerjakannya. Maka ada makna penekanan, ada makna penguatan dari fiilnya. Itu fungsi dari nun taukid. Adapun mubasyarah, nah ini harus agak ini. Yang dimaksud dengan mubasyarah adalah nun taukid tersebut bersambung secara langsung. Artinya tidak ada huruf yang memisahkan antara nun taukid dengan fiil mudhari'nya. Kalau ada pemisahnya berarti dia tidak mubasyarah, berarti tidak mabni. Ciri mubasyarah adalah ketika harokat sebelum nun itu fathah. Kalau harokat sebelum nunnya fathah, berarti nunnya mubasyarah. Kalau harokatnya sebelum nun itu selain fathah atau ada huruf lain, berarti dia tidak mubasyarah. Sekarang kita akan bikin contoh yang dia tidak mubasyarah biar jelas ya. Contohnya adalah yaf'alunna. Yaf'alunna, apa harokat huruf terakhir dari fi'il mudhari'nya? Dhammah. Maka di sini dia ghair mubasyarah, tidak secara langsung. Loh, tapi kan nunnya langsung ketemu sama lam. Iya, nanti akan kita jelaskan. Contoh lagi adalah taf'alinna. Harokatnya apa? Lamnya huruf terakhirnya kasrah. Berarti ghair mubasyarah dan ada yaf'alanna. Ini jelas ya, dia ghair mubasyarah. Kenapa? Karena antara nun dengan huruf terakhir dipisahkan oleh huruf alif. Kalau di sini, di mana pemisahnya? Di sini pemisahnya dibuang. Sebenarnya dia terpisah. Maka bentuk aslinya adalah yaf'alun yaf'alunanna. Maka di situ dia dipisah enggak?
Dipisah dengan apa? Dengan waw, ya, dan nun. Maka nun dibuang, kemudian wawnya dibuang, maka disingkat jadi yaf'alun. Nah, meskipun asalnya adalah tadi. Kalau yang taf'alinna, maka taf'alinan. Nah, disingkat jadinya taf'alin. Nah, dari sini berarti kelihatan bahwasanya nunnya tidak bersambung secara langsung, dipisahkan oleh ya dan nun. Maka di sini yaf'aluna, taf'alina, yaf'alanna atau taf'alanna. Di sini kan ada dua bentuknya. Maka ini disebut dengan bersambung kepada nun taukid tapi ghair mubasyarah, tidak secara langsung. Maka dia hukumnya adalah tidak mabni, kembali ke hukum asal fi'il mudhari yaitu mu'rab. Jadi yang mabni yang gimana, yaitu bentuknya yang disebutkan sama penulis. Bisa yaf'alanna, bisa taf'alanna, af'alanna, naf'alanna. Tandanya adalah huruf harokat terakhirnya fathah dan langsung ketemu dengan huruf nun taukidnya. Nah, itu dia tanda mabni dari fi'il mudhari. Kita langsung masuk ke tabel yang ketiga, tanda mabni dari fi'il amr. Untuk yang fi'il amr, maka dia sama seperti fi'il madi, dia semuanya mabni. Beda dengan fi'il mudhari ya, kalau dia ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il amr maka semuanya mabni dan tandanya ada 4. Tabel pertama itu alamah tanda. Yang pertama adalah fi'il amr yang dia tanda mabninya adalah sukun. Yang kedua, tanda mabninya adalah hadfun nun, yaitu membuang huruf nun. Hadfun nun artinya membuang huruf nun. Apalagi itu, Ren. Yang ketiga, hadfu harfil illah, membuang huruf illat. Tanda mabninya dengan membuang huruf illat. Yang terakhir adalah fathah. Tanda mabninya dengan fathah. Oke, kita bahas. Keterangan al-bayan artinya keterangan. Kapan fi'il amr mabni di atas tanda sukun? Yang pertama, idza kana shahihal akhiri wa lam yattasil bihi syai'un. Idza kana shahihal akhiri wa lam yattasil bihi syai'un. Yaitu ketika huruf terakhirnya adalah huruf shahih dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Berarti syaratnya ada 2. Pertama, huruf terakhir dari fi'il amrnya harus huruf shahih. Huruf shahih itu berarti selain huruf ilat. Huruf ilat kemarin apa? Alif, waw, nun. Walam yattasil bi syai'un, syarat yang kedua tidak boleh bersambung dengan sesuatu apapun. Di situ contohnya apa? If'al. Atau boleh juga dibaca uf'ul. Boleh juga dibaca if'il, terserah. Karena wazannya banyak.
Kadang kita bikin contoh doroba ya. Kadang kita bikin contoh idrib. Idrib. Fi'il amar. Benar? Nah, artinya pukul, pukullah. Idrib di sini huruf terakhir huruf apa? Ba. Ba huruf ilat bukan? Bukan. Berarti huruf sohi. Berarti syarat pertama terpenuhi, yaitu dia huruf terakhirnya harus huruf sohi. Bersambung dengan huruf lain baknya? Tidak. Berarti harokat terakhirnya sukun. Berarti idrib fi'il amr mabni di atas tanda sukun. Kenapa kok mabni di atas tanda sukun? Karena tidak diakhiri dengan huruf ilat dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kalau kemarin jalasa berarti ijlis. Ijlis fi'il amr artinya duduklah. Huruf terakhir huruf apa? Sin. Huruf ilat bukan sin? Bukan. Bersambung dengan yang lain enggak? Berarti dia mabni di atas tanda sukun. Yaitu di bawahnya nanti kan ada bersambung dengan aliful isnain, bersambung dengan wawul jamaah. Sama kayak fi'il madi kemarin ya. Oktober. Huruf apa terakhir? Ba. Kok huruf ba lagi, cari huruf lain lah. Ya, nasara unsur. Unsur. Terakhir huruf apa? Ra. Huruf ilat bukan? Bukan. Bersambung enggak dia dengan yang lainnya? Tidak. Berarti dia fi'il amr mabni di atas tanda sukun. Mohon? Insyaallah. Keadaan yang kedua, kapan dia mabni di atas tanda sukun juga adalah ketika bersambung dengan nun niswah. Nun niswah ketemu lagi di fi'il amr ya. Nun niswah adalah nun yang menunjukkan pelakunya adalah domir antunna. Kalau untuk yang di fi'il amr maka dia cuma ada satu domir, yaitu domir antunna. Ya. Karena fi'il amr itu hanya bisa digunakan untuk domir-domir mukhatab, yaitu kata ganti kedua orang yang diajak bicara. Karena kalau yang goib ya nggak bisa diperintah. Idrib bersambung dengan nun niswah. Berarti jadi ini nun niswah. Nun niswah. Huruf nun yang menunjukkan bahwasanya pelakunya adalah domir antuna, yaitu mereka kalian perempuan. Ya, karena ini fi'il amr. Maka huruf ba-nya kembali sukun. Karena bersambung dengan nun niswah. Kalau ijlis berarti jadinya ya. Unsur jadi apa?
Kok ada alifnya sih? Ya. Ini namanya nun niswah, maka semuanya mabni di atas tanda sukun. Berarti idribna, ijlisna, unsurna adalah fi'il amr, kata perintah yang dia mabni di atas tanda sukun. Alasannya kenapa? Karena bersambung dengan nun niswah. Paham ya? Insyaallah. Kita ulang. Ron, idrib tadi mabni di atas tanda sukun, kenapa? Karena tidak bersambung dengan satu apapun, dan syarat pertamanya apa? Huruf terakhirnya harus huruf. Nah. Idrib, ijlis, unsur mabni di atas tanda sukun karena huruf terakhirnya huruf sahih dan tidak bersambung dengan satu apapun. Yang di sini idribna, ijlisna, unsurna mabni di atas tanda sukun karena bersambung dengan nun niswah. Paham? Salah. Yang kedua, hadfun nun. Nah, itu yang enak. Hadfun nun artinya membuang huruf nun. Kapan? Pertama, idza tasalat bihi aliful isnain. Ketika bersambung dengan aliful isnain. Kemarin kita sudah bahas, aliful isnain adalah huruf alif yang ada di akhir fiil yang menunjukkan pelakunya adalah domir antuma. Kalau di sini fiil amr berarti domir antuma. Yes. Yang kedua, idza tasalat bihi wawul jamaah. Yang kedua, ketika bersambung dengan waw jamaah. Yang ketiga, ketika bersambung dengan ya al-mukhatabah. Kenapa kok tandanya itu dengan membuang huruf nun? Karena aslinya itu adalah if'alani dan if'aluna dan if'alina. Nah, karena fi'il amr itu mabni, maka tanda mabninya dengan membuang huruf nun tersebut. Ya. Seru kan ya? Oke, berarti idrib, ijlis, unsur. Kita ganti. Idribani. Artinya apa? Kalian berdua pukullah. Ijlisa. Kalian berdua duduklah. Unsurani. Kalian berdua tolonglah. Idribuna. Bertemu dengan apa ini? Wawul jamaah. Ijlisuna. Unsuruna. Satu lagi ya. Yang bertemu dengan ya mukhatabah. Apa itu ya mukhatabah? Ya mukhatabah adalah huruf ya yang menunjukkan pelakunya adalah domir anti. Kamu perempuan. Idribina. Kamu perempuan. Pukullah. Jadi apa ini? Lisina. Unsuri.
Nah, yang ini bersambung dengan aliful isnain, bersambung dengan wawul jamaah, bersambung dengan ya mukhatabah. Mana aliful isnain? Nah, ini aliful isnain. Ini wawul jamaah. Ini ya mukhatabah. Ini semuanya adalah fi'il amr atau kata perintah. Karena fi'il amr itu harus mabni, ya. Dia nggak boleh mu'rab berdasarkan pendapat Basriyin. Maka tanda mabninya dengan membuang huruf nun. Maka huruf nunnya kita buang. Nah. Jadinya riba, ijlisa, unsura. Ini sama. Tanda mabninya dengan membuang huruf nun. Oke, karena huruf nunnya dibuang, maka ditambah alif. Alif yang untuk membedakan dia dengan isim. Maka jadinya apa? Idribu, ijlisu, unsuru. Ini idribina, ijlisina, unsurina bersambung dengan ya mukhatabah. Karena dia harus mabni, tanda mabni apa? Dengan membuang huruf nunnya, dibuang huruf nunnya. Nah, mabni dia kan? Berarti jadinya apa? Ijlisi, uktubi, unsuri. Oh, iya, yang dibuang malah. Maka gimana kita tahu bahwasanya itu dibuang? Tandanya dengan dibuang huruf nun ya, tinggal lihat aja ujungnya alif, ujungnya waw, ujungnya ya, berarti asalnya ada nun. Berarti dia pasti dibuang huruf nunnya. Ini masih penting ya, membuang huruf nun. Yang selanjutnya. Okay. Yang selanjutnya adalah membuang huruf ilat. Nah, ini malah huruf ilatnya yang dibuang. Kapan idza kana mu'talal akhir? Kapan fi'il amr itu mabni dengan tanda membuang huruf ilat? Lanjut ya. Idza kana mu'talal akhir, yaitu ketika fi'il amr tersebut diakhiri dengan huruf ilat. Ketika diakhiri dengan huruf ilat, maka tanda mabninya dengan membuang huruf ilat tersebut. Contoh di sana apa? Zu ya. Artinya apa? Berperang, berperanglah. Kita bikin contoh. Hapus nih ya. Ini nggak bisa dijadiin contoh lagi karena ini bukan huruf ilat terakhirnya. Contohnya adalah ud'u. Apa artinya? Berdakwalah. Kan? Da'aya do artinya berdakwah.
Iqwa. Apa artinya? Kuatlah. Wi. Apa artinya? Riwayatkanlah. Tiga fi'il amr yang dia diakhiri dengan huruf ilat. Ini huruf ilatnya adalah huruf waw. Ini huruf ilatnya adalah huruf alif. Ini huruf ilatnya adalah huruf ya. Karena fi'il amr itu harus mabni dan ini diakhiri dengan huruf ilat, maka ciri mabninya adalah dengan membuang huruf ilat itu sendiri. Maka jadinya uda'u, dibuang huruf ilatnya. Uda'u. Iqwa. Jadi iqwa. Irwi. Jadi irwi. Paham ya? Jadi caranya dengan membuang huruf ilatnya. Contoh di situ adalah ughzu. Ughzu ada wawnya. Nah. Yang terakhir tandanya dengan fathah idza tasalat bihi nun at-taukid mubasyarah, yaitu dia harus bersambung dengan nun taukid mubasyarah. Mubasyarah tadi apa artinya, bersambung langsung. Berarti kalau dia nggak secara langsung, berarti dia nanti bukan, tandanya bukan dengan fathah. Kapan dia tidak bersambung secara langsung? Ya kalau harokat huruf terakhirnya itu selain daripada fathah, ya. Oke, contohnya riban. Nah. Terus lisan. Nah. Unsuron. Nah. Contoh yang tidak langsung gimana? Contohnya adalah riban. Nah, cara langsung apa? Tidak secara langsung. Atau lisun. Nah, kalau lisunna, kalau doma berarti ada huruf apa tadi? Waw, ya. Yang memisahkan adalah huruf waw. Kalau unsurin, nah, berarti dipisahkan oleh dengan huruf ya. Berarti ini ghair mubasyarah. Kalau ini yang mubasyarah. Mohon. Kalau yang mubasyarah maka dia mabni di atas tanda fathah. Itu dia tanda dari fi'il amr. Ada 4 paling banyak ya. Karena dia mabni semua. Tanda pertama adalah dengan sukun. Ada 2 keadaan, yaitu yang pertama ketika diakhiri dengan huruf shahih dan tidak bersambung dengan suatu apapun. Contohnya di situ if'il atau if'al. Yang kedua idza tasalat bihi nunun niswah, ketika bersambung dengan nun niswah. Contohnya if'alna. Tanda yang kedua adalah dengan membuang huruf nun. Yang pertama idza tasalat bihi aliful isnain, contohnya adalah if'ala
Yang kedua idza salat bihi wawul jamaah, contohnya if'alu. Yang ketiga idza salat bihi yaul mukhatabah, ketika bersambung dengan ya mukhatabah, contohnya if'ali. Tanda yang ketiga membuang huruf nun, hadfu harfil ilah, membuang huruf ilah, yaitu ketika dia mu'tal akhir, huruf terakhirnya adalah huruf ilat, contohnya itu uhzu. Yang terakhir adalah fathah ketika bersambung dengan nun taukid mubasyarah. Lanjut yang B, fi'il mu'raf. Ialah fi'il yang harokatnya berubah, maksudnya harokat akhir. Fi'il yang harokat akhirnya bisa berubah karena kemasukan amil. Amil itu adalah alat yang menyebabkan berubahnya harokat akhir. Jangan ditanya apa amilnya, karena amil pembahasannya di kaidah nahwu. Insya Allah satu lembar lagi ya. Fi'il yang mu'rab hanya ada satu, yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun niswa atau nun taukid secara langsung. Paham ya? Fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari dengan catatan dia tidak bersambung dengan nun niswa atau nun taukid mubasyarah. Kalau dia bersambung dengan nun niswa dan nun taukid mubasyarah, berarti dia mabni, ada pada tabel yang kedua. Adapun i'rab fi'il ada 3, yaitu keadaan dari harokat akhir fi'il mudhari itu ada 3. Yang pertama adalah marfu'. Marfu' itu tanda asalnya adalah domah. Di situ contohnya adalah huwa yaktubu. Yaktubu marfu'. Kenapa? Karena akhirnya itu domah. Yang kedua mansub atau nasab. Mansub atau nasab itu harokat asalnya adalah ba. Sih, fathah kok jadi ba. Harokat asalnya adalah fathah. Contohnya adalah huwa lan yaktuba. Di situ yaktuba berubah jadi fathah ya. Yang awalnya yaktubu jadi yaktuba. Kenapa? Karena ada amil. Ada alat yang menjadikan dia berubah, yaitu lan. Nah, fi'il mudhari kemasukan lan, maka dia jadi nasab, mansub. Maka harokat akhirnya jadi fathah. Yang ketiga jazm. Jazm itu harokat asalnya adalah sukun. Contohnya adalah huwa lam yaktub. Yaktub dari yaktubu berubah yaktuba jadi yaktub. Kenapa yaktub? Karena ada amil. Ada alat yang menjadikan harokatnya berubah, yaitu lam. Nah itu ya. Huwa yaktubu, huwa lan yaktuba, huwa lam yaktub. Di sini adalah fi'il mudhari yang dia mu'rab, yaitu harokat akhirnya bisa berubah, doma, fathah, sukun, dan tidak ada kasroh. Perlu diingat bahwasanya fi'il itu harokat akhirnya nggak ada yang kasroh. Insya Allah untuk pembahasan fi'il mu'rab akan kita bahas nanti pada pembahasan nahwu ya, pembahasan i'rabul fi'li. Di sini kita cukup mengenal saja bahwasanya fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Untuk pembahasan fi'il mu'rab nanti akan dijelaskan pada bab nahwu, dan yang di sini ya yang perlu diingat adalah tanda-tanda mabni dari fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Insya Allah, alhamdulillah berarti kita sudah menyelesaikan juz pertama dari kitabnya, yaitu pembahasan kaidah shorob. Berarti insya Allah kita akan masuk ke juz kedua, yaitu yang akan membahas kaidah nahwu. Dan ini jauh lebih seru daripada shorob.
Oke, insya Allah berarti kita ada ujian akhir untuk juz pertama ya. Kapan ujian akhirnya? Pekan depan. Pekan depan ya. Hari Senin. Berarti dari Muqaddimah sampai yang ini pembahasan terakhir. Ujiannya hah? Masa buka buku sih ujiannya? Ujiannya mau tertulis apa? Google Formulir. Yang enak kan Google Formulir jawabnya, tapi bikin soalnya yang agak capek. Kalau tertulis saya yang enak, saya tinggal nyebutin soal saja. Kalau tertulis soalnya cuma 10 soal. Soal pertama misalnya jelaskan muqaddimah. Hah? Kalau pakai Google Formulir ya berarti minimal 100 soal. 100 soal dari jam 2 sampai jam 3 selesai itu, insyaallah. Nanti kita lihat hari Senin depan insyaallah. Berarti besok hari Rabu, hari Kamis. Langsung masuk nahu apa murojaah? Murojaah ya. Murojaahnya biar seru pakai Quran aja ya. Nah ya. Kayak kita kemarin. Baiklah, karena bentar lagi adzan asar, kita tutup sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.